Akhir-akhir ini kan banyak berita soal ketidakadilan, yang kalau kita telusuri, itu mungkin berasal dari orang-orang yang memang lebih mengagungkan orang-orang lain yang memiliki jabatan, atau prestasi, atau juga materi. Yang lebih kaya, atau yang lebih Hmm, berkuasa. yes. Makanya kenapa kalau kena yang kayak gitu kok tiba-tiba langsung ciut gitu. Karena memang penelitian juga nunjukin kalau avoidance menjadi salah satu yang akhirnya menjadi reaksi mereka itu gitu. Oh. Kalau dari kecil mereka juga ngerasa, oh aku harus menjadi someone, baru aku bisa mendapatkan attention dari orang tuaku. Yap. Itu bisa jadi akan kebawa ya akhirnya nanti itu tadi pas mereka gede ya akhirnya mereka try to achieve all those things karena itu tadi. Dari sekolah pun banyak misalnya siapa yang dapat gold medal, siapa yang menang lomba. Nah, kalau dari perspektif psikolog, apakah kompetisi atau harus menang medal itu penting untuk anak? Nah, ini gimana Grace? Bagaimana supaya anak kita sukses tapi inner child-nya tuh nggak terluka? Parenting itu susah, menjadi orang tua itu susah. Kita semua mencoba untuk menjadi orang tua yang paling baik untuk anak kita gitu kan. Definisi sukses untuk setiap keluarga, setiap individu kan beda-beda ya. Pemahaman sukses dari setiap orang tua itu apa sih Grace seharusnya? Yang bisa kita definisikan sebagai sukses adalah gimana anak kita dengan semua kapasitas dan potensinya itu bisa beradaptasi dan bisa berkontribusi secara optimal. Selamat datang di Tanya Tanya Aibut. Bersama saya Mesti Aryo Tejo, CEO Tentang Anak. Dan Gary Juanda, CEO Tentang Anak. Tanya Aibut, lebih dekat, lebih bermakna. Hai Bun, welcome back ke Tanya Bun Podcast. Nah, akhir-akhir ini kan banyak berita soal ketidakadilan, yang kalau kita telusuri, itu mungkin berasal dari orang-orang yang memang lebih mengagungkan orang-orang lain yang memiliki jabatan, atau prestasi, atau juga materi. Nah, kalau menurut kamu gimana? Aku sendiri merasa memang apakah ini satu budaya yang mengakar gitu ya di masyarakat Indonesia karena kita sudah terbiasa menjadi rakyat yang dijajah gitu. Jadi ketika kita melihat orang lain yang punya kekuatan luar biasa, jabatan ataupun uang, itu jadi langsung modenya tuh berubah gitu, langsung mode yang kayak mengagungkan gitu, yang hormat banget gitu. Dan ini terjadi juga nih waktu aku di rumah sakit gitu ya. Misalnya aku kalau jadi pasien tuh ke rumah sakit nggak dandan, baju seadanya, dan nggak pernah nyebut dokter misalnya. Bahwa kamu seorang dokter. Bahwa saya seorang dokter gitu. Dan itu perlakuannya dari admin sampai masuk ke ruang dokter tuh beda banget sama ketika orang tuh tahu, oh dokter Mesti ya gitu. Itu beda banget. Jadi aku tuh seneng banget gitu kayak mengamati gimana sih perilaku manusia di Indonesia gitu ya ketika kita mereka nggak tahu siapa kita sama tahu tuh sesignifikan apa bedanya. Nah, penasaran sih memang root cause-nya. Kita bahas ya, udah ada bintang tamu spesial nih hari ini, Grace, psikolog anak dari Tentang Anak. Silakan Grace. Ini menarik banget sih, Mas dan Gary ya. Kalau menurut aku mungkin ada banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi itu gitu. Nah mungkin ada beberapa yang bisa kita bahas. Yang pertama tadi kan Gary udah mention ya, atau Messi juga mention terkait dengan apakah gara-gara sebelumnya itu kita itu pernah dijajah gitu ya, makanya akhirnya kebawa sampai sekarang. Nah kalau dari penelitiannya sendiri, ternyata penjajahan itu kan trauma tapi sifatnya kolektif karena itu terjadi as a nation gitu ya dan semua orang tuh merasakan hal yang sama. Dan ternyata menurut penelitian kolektif trauma itu dampaknya bukan cuma ke orang yang dijajahnya, tapi traumanya itu bisa dalam tanda kutip nurun nih ke keturunannya gitu. Dan salah satu yang mungkin kayaknya relevan adalah dimana ternyata itu tuh meningkatkan sensitivitas. Jadi toleransi terhadap sensitivitasnya rendah, termasuk mungkin ya dengan beberapa variabel-variabel ini ya, kayak misalnya mungkin yang lebih kaya atau yang lebih berkuasa. Yes. Makanya kenapa kalau kena yang kayak gitu kok tiba-tiba langsung ciut gitu. Karena memang penelitian juga nunjukin kalau avoidance menjadi salah satu yang akhirnya menjadi reaksi mereka itu gitu. Oh, oke. Nah, supaya anak-anak kita tumbuh tidak menjadi orang-orang seperti yang mengagung-agungkan kekayaan, baik untuk melihat orang lain ya, maksudnya ke semua orang tuh ya sama aja, atau ya bukan jadi orang yang mengejar semata-mata uang ataupun jabatan, itu harus gimana ya? Kalau tadi kita lanjutin, tadi kan kita jadinya kayak ciut gitu ya, tapi at the same time kita semua juga belajar dari pengalaman pasti kan, atau kita belajar dari history gitu ya, dari orang tua kita, dimana oh ternyata kalau kamu bisa punya ini, kamu akan mendapatkan sesuatu gitu. Nah jadi bisa juga itu akhirnya diturunkan nih, karena mungkin nggak tahu ya apakah sekarang masih kayak gitu, tapi kalau kita nanya orang tua pasti mereka pengen anaknya apa? Ya maksudnya ini belum tentu hal yang buruk ya, gitu. Maksudnya tapi pengen anaknya apa? Anaknya itu sukses, anaknya itu mungkin kaya, anaknya itu ya dengan pencapaian-pencapaian yang baik itu gitu kan. Nah aku ngerasa mungkin itu juga ada masih kaitannya nih sama yang kemarin itu, karena mungkin kita pernah
merasa kita nggak kaya, atau kita pernah merasa kalau kita nggak ada power kita tadi itu nggak Iya. mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya secara nggak langsung walaupun mungkin tujuannya baik, akhirnya kita instill itu ke anak-anak kita Iya. juga gitu. Nah jadi kalau dari itu mungkin again itu bukan hal yang salah, karena belum tentu salah, karena mungkin ya emang kita bicara dari pengalaman, tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah nunjukin acceptance itu terlepas dari apakah anaknya udah mencapai atau udah menjadi sesuatu gitu sih. Karena aku ngerasa kadang-kadang akhirnya walaupun tujuannya baik, kayak oh ya mereka pengen anaknya tuh di-push untuk berprestasi dan sebagainya, tapi kadang-kadang mungkin kita lupa nih bahwa anak itu harus di-evaluate as he or she is gitu, bukan karena kalau dia udah mencapai sesuatu baru kita apresiasi atau baru kita sayang gitu kan. Karena kurang lebih kalau dari kecil mereka juga ngerasa oh aku harus menjadi someone baru aku bisa mendapatkan attention dari orang tuaku. Yep. Itu bisa jadi akan kebawa ya akhirnya nanti itu tadi pas mereka gede ya akhirnya mereka try to achieve all those things karena itu tadi, dan akhirnya yang pengen kita putus malah nggak keputus, tapi secara langsung atau nggak langsung lanjut terus nih ke generasi-generasi kita yang selanjutnya. Nah, kalau misal di rumahnya udah kayak gitu tuh, it's very conducive gitu ya. Iya. Cuman anaknya kan punya teman ke Betul. sekolah, dan di sekolah itu kan berarti kan dia terpapar oleh anak-anak yang juga punya styling dari di rumahnya berbeda juga anak kita. Supaya anak kita tuh nggak kebawa lagi deh gitu, karena kan tujuannya kita mau break from the circle nih gitu. Tapi supaya anak kita tetap kuat, nggak ke bawah juga dengan anak-anak lain gimana? Iya, perlu waktu sih. Kayak mungkin kita juga bisa ingat ya dulu waktu kita masih kecil juga kalau di rumah sama yang di sekolah tuh pasti akan bisa beda gitu kan. Tapi akhirnya apa sih yang bikin kita bisa kayak stay true atau stay firm with value yang kita diajarin di rumah gitu. Menurutku pertama ya pasti kita harus terus konsisten. Kalau anak pulang pasti kan mereka, apalagi nanti semakin besar, mereka makin merasa teman-teman mereka itu lebih keren daripada kita gitu ya. Pasti kan mereka akan mencoba untuk membawa budaya yang di luar ke dalam rumah gitu. Jadi kayaknya yang penting adalah gimana kita ngerespons waktu mereka membawa itu. Contohnya gimana, Grace? Contohnya misalnya, apalagi mungkin kalau sebagai orang tua dengan anak, kita itu beda banget juga dari generasi kan. Ada hal yang menurut mereka keren, menurut kita itu nggak bagus, tapi mereka nggak tahu gitu. Dan mereka mencoba untuk mengadopsi itu. Nah misalnya kalau mereka akhirnya membawa kata-kata yang kurang baik lah gitu misalnya. Walaupun itu mungkin simple ya, cuma kata-kata doang gitu. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya nggak acceptable nih di rumah. Nah berarti di rumah kita harus tetap tegesin kalau it's not something that is acceptable in our house gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin harus tetap kita bedakan. Cuma memang untuk anak-anak itu perlu waktu, dan yang penting kita perlu konsisten untuk ngingetin terus sih. Iya, kalau nggak sama aja misalnya anak itu pasti akan nemuin banyak hal yang berbeda gitu ya, dari apa misalnya cara beribadah, apa yang boleh dimakan, enggak yang kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kita put our kids inside a bubble yang mereka akhirnya ketemu orang yang sama terus gitu. Tapi gimana caranya ya tetap kita ngajarin mereka, oh ya mereka berbeda itu mungkin bukan berarti salah, tapi that's how they live their life and this is how we live our life gitu. Mungkin reminder kayak gitu sih yang harus kita ingetin dan kita implement juga di rumah. Jadi anak-anak lama-lama juga yang kayak oh ya udah emang perbedaan itu ada gitu, dan ya yang penting I know gimana caranya aku harus live my life gitu. Dan perbedaan itu yang membuat jadi dirinya si anak yang dia bisa bawa sampai gedenya juga ya. Anak kami yang paling gede itu kelas 2 SD. Ada beberapa teman-teman main Roblox. Nah, anak kami itu nggak main Roblox sama sekali. Nah, anak kami itu minta dong, ini apa sih Roblox, mau segala macam, pengen main juga. Teman-temanku main. Nah, terus memberikan pengertian dia bahwa ya maybe it's not yet for you untuk main Roblox tuh gimana sih, Grace? Sebenarnya nggak hanya Roblox aja sih. Kadang tuh misalnya anak kita bawa cerita, Bunda tahu nggak kalau temenku main gadget itu bisa 5 jam loh sehari. Aku cuma dapat weekend gitu, sejam gitu. Atau teman-temanku yang lain kerjain tugasnya banyak dibantuin, aku nggak dibantuin sama sekali. Nah untuk hal-hal kayak gitu gimana sih? Balik dulu ya. Jadi biasanya Messi sama Gary gimana nih? Kalau kami sih memang pasti akan jelasin. Nah, di saat kamu nggak main Roblox atau gadget 5 jam itu, apa yang kamu lakukan gitu. Oh iya, aku main basket, aku main musik, aku ketemu teman-teman di basket gitu. Menurut kamu, kira-kira yang akan lebih bermanfaat buat Galan tuh yang mana gitu. Oh ya, yang ya main basket gitu, dia suka banget main basket gitu. Oh ya udah, jadi tahu kan gitu, karena kami pingin ya Galan juga melakukan aktivitas yang nantinya akan membantu Galan juga gitu. Terus terasa nggak? Iya sekarang aku main basketnya bisa lebih bagus gitu. Jadi kayak kita balikin lagi ke dia sih, dan habis itu memang ya udah nggak pernah nanya lagi sejujurnya gitu. Setuju sih, berarti emang apa yang di-apply tadi balik lagi kan, berarti kan kita secara
secara nggak langsung kita kasih tahu kalau oh ya orang lain main belum tentu kita harus main karena ada alasan tadi itu ya untuk kebaikannya, untuk apa yang bisa kita lakukan yang mungkin lebih produktif gitu. Menurutku emang hal-hal yang seperti itu. Nah mungkin bersyukurnya Galen kan bisa diajak komunikasi ya, dan maksudnya langsung yang kayak nggak terlalu reaktif. Tapi mungkin yang kadang-kadang orang tua bingung tuh akhirnya gimana nih kalau anaknya nangis, anaknya tantrum iya apalah gitu ya. kan. Ya I think sebenarnya itu reaksi yang wajar sih, karena maksudnya kan dia artinya nggak mendapatkan apa yang menurut dia Iya, baik gitu kan. nggak Tapi dia mau. betul gitu, tapi at the same time kan anak-anak juga memang belum bisa make all those big judgments juga untuk atau decision untuk diri mereka gitu. Jadinya mungkin yang satu harus kita ingetin ke Aibun adalah ya kita harus anticipate atau kita harus juga mewajarkan reaksi emosi yang gak menyenangkan itu gitu. Dan bukan berarti kalau anaknya nangis tuh kita melakukan sesuatu yang salah gitu, enggak gitu kan. Yang penting gimana caranya kita akhirnya bisa bikin dia lebih tenang, kita bisa ngasih penjelasan gitu kan, sampai akhirnya anaknya ngerti, karena ya mungkin mereka nggak akan ngerti sekarang gitu, tapi in the future mereka, well, it's not that we want them to thank us, tapi akhirnya pas kita udah lebih gede, pasti nanti dia akan ngeliat kan kalau oh ini semua ternyata emang dilakukan karena intentionnya baik gitu. I see, oke. Nah tadi kan balik ke topik nih, jadi secara nggak sadar seringkali orang tua itu pingin anaknya kan berprestasi gitu kan. Mungkin dari kecil udah banyak diikuti kompetisi, atau misalnya dari sekolah pun banyak misalnya di social media tuh menunjukkan prestasi murid-muridnya, siapa yang dapat gold medal, siapa yang menang lomba. Nah kalau dari perspektif psikolog seperti itu bagaimana sih? Apakah kompetisi atau harus menang medal itu penting untuk anak? Sebenarnya kayak jawabannya itu tergantung, dan kenapa kayaknya itu bisa menjadi motivator untuk atau source of motivation untuk anak adalah karena memang kalau anak di usia sekolah, salah satu yang perlu mereka achieve kan kompetensi. Jadi mereka tuh bakal merasa nyaman, berasa, dan mereka salah satu cara mereka mendeskripsikan diri mereka itu dengan itu apa yang mereka bisa. Makanya kenapa mungkin kita lihat ya anak-anak umur primary age tuh biasanya pengen banget nih coba berbagai hal kan, mereka ingin ikut berbagai hal gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan kebutuhan itu bisa menjadi motivasi untuk anak-anak akhirnya didorong untuk ikut lomba. Tapi apakah sebenarnya lomba itu adalah kayak magic pill-nya? Dan sejauh mana lomba itu bagus atau enggak sebenarnya tergantung menurutku. Kalau dari aku kecil dulu, aku tuh nggak pernah ikut lomba. Sama gitu lagi, nggak punya piala aku di rumah. Banyak dia dia. Oh, Ada satu ruangan. Iya gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ikut lomba. Cuma sepupuku itu dikasih lomba gitu. Jadi sebenarnya apakah itu hal yang baik atau enggak tergantung. I think kalau misalnya tujuannya yang kayak ya kalau lomba kan jadi kayak dicemplungin ketemu orang sosial yang lebih banyak, habis itu memacu mereka untuk menjadi lebih baik dengan latihan, belajar dan sebagainya. I think itu bisa menjadi hal yang bagus. Jadi mereka tuh mengalami prosesnya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang nih namanya orang tua juga manusia ya. Kadang-kadang kita bisa malah jadi ekstrim dan kita malah jadi obses kan, harus kayak menang ini, menang itu dan sebagainya. Itu I think that's when that kayak udah mulai divert dari tujuan yang utamanya gitu. Tadi kan Messi juga mention ya kalau misalnya yang menang biasanya masuk Instagram gitu kan. Instagram sekolahnya. Iya kan, misalnya nih gitu kan, atau misalnya kayak dipanggil di mana-mana yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi sekarang mungkin yang bisa menjadi challenge adalah enggak sih, sebenarnya ada dua yang bisa jadi challenge. Pertama, ngajarin anak gimana caranya menghadapi situasi saat mereka kalah atau waktu result tuh nggak sesuai sama keinginan mereka, sama at the same time gimana caranya kita tetap rendah hati tapi tetap bersyukur dengan kemenangan yang kita miliki. I think itu juga dua challenge yang menjadi challenge untuk orang tua zaman sekarang. Mungkin tuh sekarang banyak banget orang tua yang merasa tugas sekolah anaknya tuh sulit gitu. Banyak proyeknya, ujiannya, PR-nya gitu. Dari segi kuantitasnya banyak dan juga dari kesulitannya tinggi gitu. Nah, seberapa jauh sih orang tua tuh perlu involve? Karena seringkali misalnya kita lihat, oh ternyata susah gitu. Misalnya ya, kalau dibantuin, tapi kan kita pengen dia mandiri and solve their own problem gitu. Tapi kalau nggak dibantuin, aduh kita tahu nih jauh banget dari capability-nya dia gitu. Jadi yang baik gimana? Kayaknya kalau untuk ini juga berarti balik lagi tujuannya kan. Kayak maksudnya kan kita ngirim anak ke sekolah, kita kasih anak PR supaya untuk ngelatih dia untuk improve kemampuannya dia dan sebagainya gitu. Pertanyaannya kalau apakah sebenarnya boleh dibantuin, sebenarnya jawabannya tergantung juga. Dalam artian biasanya memang kalau kita kasih mereka PR atau ada pelajaran di sekolah, itu kan pasti sesuatu yang lebih menantang dari kapasitas mereka yang sekarang gitu. Jadi mungkin yang perlu kita lihat adalah pertama kapasitas anaknya seperti apa, terus habis itu berapa, dan maksudnya sebenarnya tujuannya itu kita mau nyampe anaknya tuh kemana gitu. Apakah langsung bisa kayak solve everything, balik lagi ya kayak apakah emang harus kayak all gold stars yang kayak gitu, atau sebenarnya kita lebih yang kayak, dan mungkin ini juga jadi satu
pertimbangan yang agak lebih kompleks lagi gara-gara sekolah juga punya tuntutan sendiri kan gitu. Nah tapi I think as parents kita bisa yang menjadi wise penengahnya gitu. Jadi kalau misalnya emang kita nggak menutup kesempurnaan tapi kita pengen anak kita tetap grow dari challenge ini, ya berarti either kita bisa kasih dia kesempatan untuk misalnya coba sendiri dulu, atau kalau menurut kita emang bener-bener ada yang perlu kita bantuin jenis atau type of ya jadi jenis ataupun jumlah support yang kita harus berikan juga bisa disesuaikan gitu. I think itu sih gitu. Karena banyak banget juga misalnya kalau misalnya akhirnya anak dikasih PR terus yang ngerjain orang tuanya, kan itu defeat the purpose juga ya, kayak anaknya jadi nggak belajar, terus anaknya juga malah mungkin kalau kita balik lagi ke tema yang pertama, dia tahu oh kalau gue nggak ngerjain, gue bisa just ask other people untuk ngerjain buat gue gitu. Itu kan kalau kita tadi ngomongin tentang budaya yang kurang baik itu kan malah ya kan gitu. Gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ sih. Dan maksudnya karena sekarang tuh mungkin isunya adalah kita harus face sama sekolah juga, tapi as long as I think as parents kita bisa strong enough and firm enough in knowing what we want for our kids, kita bisa bantuin anak kita untuk I don't know, misalnya diskusi, negotiate sama sekolah dan sebagainya. I see. Ya, I like this sih. Sebenarnya ini association-nya mirip kayak nge-gym gitu. Karena kalau misalnya kita bebannya nggak tambah berat, ya kan masalahnya nggak growing nih. Betul. Jadi in a way kita harus tahu juga anak kita capacity-nya berapa, gap-nya berapa, ya as long as dikasih PR dan dia melakukan sendiri yang heavier than their own capability, should be growing. I think itu yang lebih key-nya ya. I think that's my key takeaway sih. Nah, mungkin berikutnya adalah kebalikannya nih. Kan dari tadi kan kita kayak okay, we gonna be involved with the kids. Kalau kebalikannya, dampak dari orang tua yang terlalu bebas banget buat anaknya dengan asumsi bahwa they will find it, atau nanti mereka di luar sana juga is a wild west, kayak mereka harus survive sendiri gitu. Jadi dari kecil sendiri aja deh gitu. Dampaknya apa sih dari kacamata psikolog? Dampaknya itu tadi sih, anak tuh jadi ada anak yang akhirnya bisa menemukan sendiri ya gitu. Tapi I think itu jauh lebih risky karena jadi kita nggak tahu nih kayak misalnya benchmarknya atau standarnya anak itu apa kan gitu. Dan itu akan I think yang bikin makin kompleks adalah itu tadi akhirnya nanti apa yang anak pilih terus nanti nggak sesuai sama orang tuanya, nanti clash lagi gitu. Jadi itu sih satu. Karena apa? Karena memang yes, anak kita harus kasih anak kesempatan untuk eksplorasi, tapi at the same time parents tuh emang tugasnya adalah untuk ngasih beberapa boundaries atau garisnya itu gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk yang ngebebasin biasanya itu yang akan kejadian sih gitu. Di satu sisi tapi kalau dikontrol banget juga apa menurut Grace akibatnya? Nah kalau dikontrol banget juga itu malah lebih ke ekstrimnya gitu kan, karena biasanya akhirnya mereka tuh udah semuanya di-serve di plate gitu, jadi kalau mereka keluar dan mereka harus cari piringnya sendiri, cari itunya sendiri, mereka tuh jadi nggak ngerti gitu, iya kan, karena ya itu gara-gara mungkin semuanya udah terlalu dikontrol. Dan itu ekstrim satunya, tapi ekstrim satunya lagi kalau misalnya nih kontrol dalam artian udah banyak banget rules yang kayak oh kamu baru dapat kasih sayang kalau kamu menang ini dan sebagainya gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kayak identitinya dia sih, dan akan menjadi isu kalau tadi kan kalau kita compete atau apalagi kalau kita udah hidup di kehidupan nyata gitu ya, kan menang itu nggak selalu hari ini belajar besok menang, bisa jadi kita tuh harus kerja keras bertahun-tahun baru akhirnya sukses, atau kadang-kadang effort kita yang gede banget juga belum tentu hasilnya sesuai gitu. Nah kalau misalnya biasanya anaknya yang semuanya emang udah di-serve, udah akhirnya udah terlalu banyak di lingkungan bubble, mereka akan kesulitan untuk itu tadi, kalau mereka udah nyemplung ke dunia dan mereka realize kalau oh dunia itu ternyata nggak segampang itu loh, nggak se-straightforward itu loh gitu. I see, jadi emang harus ngebalance gitu ya, gimana kita tahu boundariesnya, di satu sisi memberikan mereka ruang untuk eksplorasi. Nah, however nih, kita kan maunya oh iya parentingnya ideal gitu ya, jadi I would say kalau di rumah tuh anak-anak menurutku nyaman banget lah gitu. However kan kita pingin mereka juga punya grit ya, ketangguhan gitu kan, tetap bisa berkontribusi, bermanfaat gitu ya. Dan kalau kita pelajari gitu ya, mungkin definisi sukses kan beda-beda ya. Tapi kalau kita tarik ya benang merahnya, ada Elon Musk, ada Steve Jobs yang memang exceptional banget lah what they done gitu ya. Kemudian presiden-presiden berbagai negara yang very very strong, ternyata kalau ditarik balik itu mereka memiliki inner child yang terluka gitu, atau ketidakhadiran seorang orang tuanya gitu. Tapi kan kita nggak mau anak-anak kita harus ngalamin itu dulu untuk mereka menjadi sukses gitu. Nah ini gimana Grace, bagaimana supaya anak kita sukses tapi inner child-nya tuh nggak terluka? Iya, kalau kemarin kan kita juga sempat ngeliat ya yang beberapa penelitian itu, kalau ternyata memang orang-orang sukses ini ya pengalaman masa kecilnya banyak yang punya pengalaman yang gak terlalu menyenangkan gitu. Jadi mungkin ini sangat relevan dengan apa yang udah kita diskusin dari tadi gitu ya. Tadi yang memberikan balance, terus maksudnya melihat anak itu atau memberikan kasih sayang ya as that
child gitu, bukan kalau misalnya mereka udah mencapai A atau B yang kayak gitu. Dengan kata lain mungkin yang bisa kita lakukan juga kadang-kadang yang mungkin agak sulit tapi mungkin bisa kita usahakan adalah untuk berhenti membanding-bandingkan gitu ya. Karena kayaknya itu satu hal yang secara nggak sadar kita tuh sering lakukan gitu, baik secara langsung maupun secara di pikiran kita. Mungkinnya kita yang kayak kadang-kadang kita ngerasa, oh gue dulu waktu jadi anak kecil gue nggak dapet ini, so I expect you to achieve higher karena gue sekarang bisa kasih lo ini gitu misalnya. Nah, menurutku hal-hal yang seperti itu yang bisa dilakukan. Lalu selain itu tadi sih, I think building atau establishing relationship yang emang genuine antara orang tua dan anak, itu tuh jadi penting banget supaya tadi anak-anak tahu kalau kita itu, rumah itu adalah safe space. Jadi even when mereka harus keluar dan mereka udah babak belur di luar, mereka tuh balik, mereka tuh tahu mereka tuh bisa, maksudnya ada orang yang bakal, atau ada rumah yang bakal tetap menerima mereka. Apa gitu. adanya. Iya gitu kan, itu I think bakal menjadi assurance yang sangat baik sih, karena sekarang ini banyak banget kan, apalagi mereka yang nggak punya hubungan yang aman ya dengan keluarga tuh, mereka keluar terus nanti mereka jadi bingung tapi mereka nggak punya tempat kemana-mana gitu. And I think itu yang penting kita punya adalah supaya anak tahu bahwa rumah itu memang bisa menjadi safe space gitu. Dan itu satu hal yang jadi lumayan relevan karena misalnya kalau kayak di budaya keluargaku gitu, biasanya yang kayak oh anak cewek apalagi kalau udah umur sekian, udah berkeluarga dan sebagainya tuh udah dilepas aja gitu. Maksudnya kayak udah nggak boleh pulang lagi nih ke rumah. Tapi sekarang kayaknya kita tuh udah mulai merubah di mana oh nggak apa-apa, if things doesn't work out you can come back to us because we are still a part of your family misalnya. Jadi kalau Grace tadi lebih menekankan ke secure children itself lebih penting daripada mungkin definisi sukses ya. Mungkin tadi kalau disebut orang-orang yang sukses itu lagi-lagi orang yang sukses dalam hal monetary dan juga sukses dalam hal jabatan gitu ya, punya power, presiden gitu. Tapi kan sebenarnya mungkin definisi sukses untuk setiap keluarga, setiap individu kan beda-beda ya. Mungkin yang buat orang lain sukses untuk kontribusi ke masyarakat yang mungkin kalau jumlahnya dibagi bukan satu negara tapi satu desa tertentu itu bisa dibilang sukses gitu. Jadi betul. maksudnya pemahaman sukses dari setiap orang tua itu apa sih Chris seharusnya? Kalau dari aku sih kayaknya yang bisa kita definisikan sebagai sukses adalah gimana anak kita dengan semua kapasitas dan potensinya itu bisa beradaptasi dan bisa berkontribusi secara optimal gitu. Dan itu kembali itu kan beda-beda ya gitu kan. Apalagi misalnya kayak dulu itu tadi ya, mungkin orang yang katanya pinter dan sukses tuh ya dokter, pejabat dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin kita harus kayak yes, ada anak yang memang terpanggil itu yang untuk jadi dokter, tapi nggak berarti semua orang harus jadi dokter. Karena bisa jadi emang dia gift-nya tuh beda gitu dan dia bisa cara optimal tuh dengan cara yang berbeda. Mungkin itu sih menurut aku yang bisa kita ganti juga perspektif kita as parent. Kayaknya itu yang PR orang tua sekarang ya, mengganti perspektif definisi suksesnya tadi bukan hanya kejabatan dan uang dan power, tapi melihat bahwa kita kenal anak kita, tahu potensi anak kita apa, make it optimal gitu kan, and then dia bisa contribute dengan capacity yang dia punya itu. Setuju. Dan juga si anak tuh bahagia while doing it sih. Iya. I think that's also a success division for me. Betul. Mungkin yang terakhir sih Grace, boleh ada satu pesan nggak untuk para ibun yang ada di textbook? Parenting itu susah, menjadi orang tua itu susah gitu, dan kita semua mencoba menjadi untuk menjadi orang tua yang paling baik untuk anak kita gitu kan. Apakah kita perlu belajar dari history? Yes, I think history is there untuk kita pelajarin supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Tapi kita juga harus terbuka untuk belajar terus karena ya semua hal itu berganti dan setiap anak tuh beda-beda kan gitu. Jadi tadi itu sih nggak ada kayak one size fit all solution for everyone. Jadi kita perlu terus untuk mencoba dan berusaha melakukan yang terbaik aja sih. Oke, thank you so much Grace untuk insight-nya hari ini. Semoga anak Aibun semua bisa tumbuh sukses, tadi ya bahagia, cerdas, tapi juga berkarakter baik. Aibun bisa tanya di kolom komentar untuk Grace sebagai psikolog anak jika ada yang Aibun ingin tanyakan, atau juga bisa ke aplikasi tentang anak fitur Tanya Ahli. Jangan lupa share and also like and subscribe this channel. Thank you, Aibun. Thank you.